Kita mulai dari hukum Taurat dulu ya. Saya mau ajak saudara-saudara di gereja Best cewek. Hukum Taurat dibaca gak apa-apa, dipelajari gak apa-apa, tapi jangan dihidupi. Karena dunia hari ini udah gak perlu lagi ahli Taurat. Dunia lebih memerlukan ahli kasih karunia. Anak saudara, adik saudara, kakak saudara, kalau belum mau diajak ke gereja Best, gak usah ajak ke gereja, ajak makan di Susite. Dan kalau dia udah mau makan, duduk sama saudara, jangan diinterogasi. Tadi 4:30 kemana? Kok gak datang di gereja? Jangan gitu-gitu. Ngomong yang lain. Kalau dia seneng musik, ngomongin musik. Dia seneng film, ngomongin film. Ya, Denzel Washington udah nonton gak? Yuk nonton bareng yuk. Kalau dia seneng olahraga, ngomongin olahraga. Kenapa MU kalah terus? Ngomong yang lain. Dunia perlu ahli kasih karunia hari ini. Dunia gak perlu ditunjuk-tunjuk. Anak saudara gak perlu ditunjuk-tunjuk. Apalagi pakai ayat lagi. Ditakut-takutin, mereka udah gak perlu. Panggilan tertinggi gereja bukan hanya menyelenggarakan kebaktian, seminar atau KKR. Tapi panggilan tertinggi gereja adalah menyelenggarakan kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita rajin kebaktian tapi tidak jadi penyelenggara kasih karunia. Dunia gak mau lihat kita. Dunia kabur dari kita. LGBT kabur. Gak mau deket-deket sama kita. Dunia gak perlu ahli Taurat. Kita seringkali, apalagi LGBT, kita tunjuk-tunjuk kan. Ya, semakin bulu mata lo ngok naik, lo duduk di neraka kelas paling bawah. Mereka gak perlu digitu-gituin. Efesus 2 ayat yang ke-15, coba lihat. Efesus 2 ayat 15, ini yang catat mantan ahli Taurat, duduk di Dewan Taurat pula. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, I-nya huruf besar ya, ia telah membatalkan. Ini kalau saudara cross check ke terjemahan-terjemahan yang lain, semua katanya sama, cancel, anulir, itu semua yang keluar. Oke? Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya rasa ayat ini cukup jelas, gak perlu diperjelas lagi. Ya, bahwa semenjak Yesus mati di atas kayu salib. Makanya di kebaktian tadi pagi saya sempat jelaskan buat jemaat yang datang di kebaktian tadi pagi, jangan suka comot-comot ayat sembarangan. Kita mesti tahu benang merahnya Alkitab. Supaya kita nggak gunain ayat di luar konteks. Oke? Ini. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia sendiri yang cancel hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Misvots ada 600-an. Aturan tambahan. Galatia 2 ayat 16. Ini yang tadi saya baru share buat saudara. Hukum Taurat jangan dihidupi. Ini dia ayatnya. Rasul Paulus sampai kasih penegasan 3 kali. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 3 kali dia ulang. Tidak ada seorang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya sekali lagi, dibaca gak apa-apa, dipelajari gak apa-apa, jangan dihidupi. Banyak orang Kristen sekarang suka ribut soal second coming. Wah, udah mau Tuhan, udah mau datang segala macam. Coba pelajari baik-baik the first coming. Pelajari baik-baik. Kedatangan Yesus yang pertama. Dia membawa hukum namanya kasih karunia buat saudara. Pelajari itu dulu baik-baik. Sebelum pelajari second coming. Jangan main lompat-lompat. Ingat, benang merah. Diikutin benang merah dari firman Tuhan. Jangan mensejajarkan Yesus sama hukum Taurat lagi. Yang kedua, jangan pernah mensejajarkan Yesus
sama suara kenabian. Mungkin kalau zaman sekarang pendeta-pendeta. Nah loh. Banyak sering terjadi di gereja pengkultusan hamba Tuhan. Ngeri. Saya percaya gereja best tidak seperti itu. Karena saya suka lihat pilar saudara yang pertama. Jesus teaching. Itu keren banget. Jangan suka menomorsatukan Pak Pendeta di atas Yesus. Ngeri. Jangan. Kita cuman manusia biasa. Di perjanjian lama, kenapa orang-orang Israel dengerin nabi-nabi? Karena Roh Kudus masih di luar manusia kan? Jadi Roh Allah menghampiri manusia, khususnya para nabi. Nabi-nabi datengin orang Israel. Kata Tuhan gini ya, kata Tuhan gitu ya. Perjanjian lama. Perjanjian baru semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah di dalam saudara dan saya. Gak di luar lagi. Dan kelasnya sama. Bukan berarti Roh Kudus di dalam Jesse Lantang, kelas premium, di dalam saudara kelas KW-KW. Gak gitu. Sama semuanya. Kalau Tuhan Yesus mau bicara sama saudara, dia akan langsung bicara sama saudara. Masih roaming kayaknya. Ya. Nah sayangnya kita nih orang Kristen masih seneng sama yang klinik-klinik. Kalau ada nabi datang di gereja hari ini, saya ngelihat di alam roh kayaknya bapak ibu mesti jual rumah. Dijual beneran loh. Pah, jual rumah yuk pah, itu pendeta yang ngomong. Saya ngelihat di alam roh kayaknya ibu mesti berangkat mission trip ke Afrika, ke negara Zimbabwe, pedalamannya. Yang banyak buayanya. Berangkat orang Kristen. Kita seneng sama yang klinik-klinik. Nah saran saya buat saudara, kalau ada pendeta-pendeta seperti itu datang, respect aja. Tapi abis dia nubuatin saudara, please cross check sama yang di dalam. Karena ada Roh Kudus di dalam saudara. Cross check, Tuhan bener gak? Nah masalahnya gini, banyak banget pendeta yang seneng di nomor satuin. Ya Pak ke rumah Pak, kenapa? Ada tikus Pak, datang pendetanya. Mana tikusnya? Jebret, mati. Besoknya ada tikus lagi, telepon lagi, Pak datang Pak ada tikus. Datang lagi pendetanya. Maaf ya, itu namanya pembodohan jemaat. Seharusnya waktu ditelepon pertama kali, Pak ada tikus, datang. Dan pendetanya ngomong sama satu rumah. Sama the whole family, lihat ya, cara saya bunuh tikus. Jebret. Nah, kalau besok ada tikus lagi, don't call me, bunuh sendiri. Itu namanya memberdayakan jemaat. Itu namanya meneguhkan jemaat bahwa jemaat bisa juga mengalahkan dan mengusir setan. Lumayan aminnya meningkat. Ya. Makanya tugas pendeta hari ini kalau saudara baca perjanjian baru, rasul-rasul dan nabi-nabi, tugasnya meneguhkan jemaat. Bukan datengin jemaat, kata Tuhan gini ya, kata Tuhan gitu ya. Enggak, meneguhkan. Kayak tadi itu. Next, kalau ada tikus, bunuh, itu meneguhkan jemaat. Saya hari ini udah 2 tahun belakangan, kalau ada orang minta doain, saya selalu bales. Bales teksnya saya bilang gini, Pak, Bu, ikut doa ya. Nanti dapat suara apa, kita saling meneguhkan. Kelasnya sama, Roh Kudus yang di dalam kita. Mulai hari ini, kita harus dengerin siapa yang nomor 1? Yesus. Pesan dari dalam awan terang itu, dengarkan dia. Bukan Musa sama Elia lagi. Dengarkan Yesus. Iman timbul dari? Kok gak lengkap kayaknya hafalnya ya? Coba, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman-Nya siapa saudara? Kristus. Jesus teaching. Pilar pertama di gereja saudara. Saya senang banget bacanya. Firman-Nya Kristus. Nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas buat saudara lebih detail. Baca perjanjian lama itu teropongnya salib. Karena Yesus mengatakan waktu lagi jalan ke Emmaus,
tentang aku sudah ada di kitab Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Ada semua. Hidden story tentang Yesus ada semua. Makanya jangan comot-comot ayat sembarangan, bahaya banget. Nah, saya harus tutup karena sudah waktunya. Saya akan kasih sebuah cerita buat saudara-saudara dari Alkitab, dari kitab Markus pasal yang kelima. Jadi Yesus lagi memulihkan audio visual, pendengaran dan perspektif. Dua panca indera ini adalah dua panca indera yang mempengaruhi iman kita. Betul apa betul? Ya, ngelihat sama denger. Ini akan mempengaruhi kualitas iman kita. Nah, di cerita ini di Markus 5 ayat 21 sampai 43, kita nggak akan baca semuanya. Yesus lagi memulihkan perspektif dan pendengaran dari dua orang. Boleh dibuka ya, Markus 5 ayat yang ke-21, itu judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Itu dia, dua orangnya tuh. Ya, Yairus sama wanita yang bleeding. Nah, saya kasih highlights-nya aja buat saudara. Jadi satu hari Yesus turun dari perahu, dari danau, di daerah Kapernaum. Ini kampungnya Jewish. Dia turun, dia didatengin sama kepala rumah ibadat, kepala sinagog. Namanya Yairus. Ya. Dan Yairus waktu datang langsung tersungkur, tolong anak saya, anak perempuan saya udah mau mati. My daughter is dying. Dan Alkitab tidak mencatat terlalu detail di Injil Markus bahwa Yesus interogasi, emang anaknya sakit apa? Yesus gak gitu-gitu. Mereka langsung jalan berdua ke rumahnya Yairus. Nah, di tengah jalan ada wanita yang udah 12 tahun pendarahan. Dan Alkitab catat dia udah berobat kemana-mana. Singapura udah, Penang udah, semua udah. Tapi keadaannya makin buruk kata Alkitab dan dia bangkrut. Karena semua uangnya buat bayar dokter, bayar tabib, bangkrut. Dan dia 12 tahun sudah bleeding, pendarahan. Dan satu lagi yang gak dicatat. Ingat tadi saya bahas buat saudara? Orang Yahudi selalu tahu apa yang dibuat nenek moyang. Aturan-aturan nenek moyang, kitab Musa, mereka tahu. Jadi wanita ini pasti dia tahu Imamat 15. Apa Imamat 15? Aturan tentang perempuan yang terkena menstruasi. Pasti dia tahu. Imamat 15 mengatakan wanita yang menstruasi duduk di kursi manapun, kursinya jadi najis. Dia tidur, tempat tidurnya jadi najis. Dia pakai baju, bajunya jadi najis. Dia salaman sama orang, orangnya jadi najis. Dan dia nggak boleh ada di tempat umum, nggak boleh. Nggak boleh banget. Dan kalau menstruasinya udah berhenti, dia harus tunggu 7 hari. Dan hari ke-8 dia harus ke imam-imam untuk ditahirkan. Masih mau balik ke zaman itu? Terima kasih sama Tuhan Yesus yang membatalkan hukum Taurat. Makanya kalau dibilang hukum Taurat batal, jangan saya yang dicemberutin. Karena itu Rasul Paulus yang catat. Ya. Wanita ini pasti tahu semuanya. Oke? Nah, coba sekarang lihat Markus 5 ayat 27 aja. Wih, saya masih berkaca-kaca kalau baca ayat ini. Dia sudah apa saudara? Sudah apa? Berita tentang siapa? Wih. Pasti yang dia dengar adalah good news, bukan bad news. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya siapa? Tiba-tiba kalimat berikutnya berani. Gak boleh ada di tempat umum kan? Kalimat berikutnya, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dari belakang? Sekali lagi, cerita di perjanjian lama Tuhan kelihatan dari belakang. Hafal pas ini wanita. Dia tahu cerita-cerita itu. Makanya dia gak kayak orang Indonesia, nyegat orang dari depan. Stop, gak gitu. Dia dari belakang. Dan dia cuma percaya, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Benar, dipegang jubahnya, dia merasa bleedingnya berhenti. Yesus ikutan stop, padahal lagi buru-buru.
Karena anaknya Yairus dying, udah mau mati. Yesus ikut berhenti, siapa yang jamah jubahku? Murid-muridnya, guru, kita kan lagi buru, kalau pakai bahasanya Jesse Lantang ya. Guru, kita kan lagi buru-buru. Itu ada anak yang dying. Lagian nih lagi rame, kita nggak bisa cari. Siapa yang menjamah jubahmu? Yesus insist, enggak, siapa yang jamah jubahku? Yesus nggak mau move on. Dia tetap cari, siapa? Wanita ini ngaku. Takut. Saya mau tanya, takutnya sama siapa? Enggak, dia kan dengar kabar baik soal Yesus kan? Dia takut sama sebelahnya Yesus, Yairus. Dia tahu kepala sinagog, kalau tahu, Yairus tahu nih menstruasi, kena hukum adat. Takut, saya, sambil lihat-lihat Yairus mungkin. Saya, didatengin sama Yesus, perempuan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pulang, kamu sudah sembuh. Wih. Saudara lihat, kebenaran firman Tuhan selalu di atas kenyataan kehidupan. Mungkin saudara lagi divonis sama dokter. Wanita ini 12 tahun, dia bilang saya najis, pasti begitu. Lihat kaca, tuh perempuan najis. Saya najis, saya nggak layak ngumpul sama orang banyak. Saya najis, 12 tahun, she condemn herself. Dia menuduh dirinya. Tapi waktu dia dengar berita tentang Yesus, semuanya berubah. Kebenaran tiba-tiba jadi nomor satu. Di atas kenyataan. Dia percaya dia gak najis lagi karena dengar soal Yesus. Mungkin kita lagi divonis sama dokter. Tapi percayalah, kebenaran firman Tuhan di atas vonis daripada dokter. Waktu wanita ini disuruh pulang, ada orang suruhannya Yairus datang. Pak, anak bapak baru meninggal. Yairus ngomong sama Yesus, guru gak usah ke rumah saya, anak saya udah meninggal, gak usah repot-repot. Yesus bilang, nanti saudara baca ya semuanya. Jangan takut, percaya saja kata Yesus. Mereka berangkat, sampai di rumah Yairus, Yesus bilang, anakmu cuma tidur, beberapa orang ketawa. Yesus bilang, coba yang ketawa-ketawa pergi, diusir sama Yesus. Yesus deketin jasad anak ini umur 12 tahun. Yesus cuma mengatakan satu kata, talitakum. Artinya bangkitlah atau bangunlah. Tiba-tiba mujizat terjadi. Anaknya Yairus bangkit dari kematian. Saudara, saya banyak sekali dapetin DM, inbox, sampai kadang-kadang suka kelewat, gak kebaca. Banyak hari ini orang tua yang anaknya 12 tahun ke atas atau ke bawah. DM saya dan bilang gini, Pak, anak saya udah gak mau ke gereja, Pak. Pak, anak saya udah gak mau diajak baca Alkitab. Pak, anak saya udah begini. Pak, anak saya LGBT, Pak. Udah banyak banget yang DM seperti itu. Diajak doa, udah gak mau, Pak. Hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara di gereja BES untuk kita berhenti menyalahkan anak-anak kita. Stop. Mungkin kita yang mesti berubah terlebih dahulu. Untuk apa? Stop the bleeding. Karena mungkin tanpa kita sadari udah belasan tahun yang kita ikut Yesus, iman kita pendarahan dalam tanda kutip. Saudara tahu kan, ini bukan kebaktian sekolah minggu. Wanita yang pendarahan gak bisa dibuahi dan gak bisa melahirkan apa-apa. Sama, iman kita kalau pendarahan, benih Kristus susah masuk. Dan kita gak akan lihat kebangkitan apa-apa. Tahu iman pendarahan? Deketin Yesus cuman minta pemberian, bukan mau cari pemberinya. Itu iman pendarahan. Datang ke gereja cuman mau mengejar keuntungan jasmani. Deketin Yesus cuman kayak pengemis. Ya, pendekatan kita cuman apa itu. Deketin Yesus karena ada apanya. Itu namanya iman pendarahan. Saya percaya kalau kita stop pendarahan iman kita, saya percaya banget talitakum akan terjadi di rumah-rumah saudara. Anak-anak saudara akan bangkit dan melayani Tuhan. Anak-anak saudara, cucu-cucu saudara akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mungkin kita yang mesti berubah. Coba kenalin Yesus in a beautiful way.
Kenalin Yesus ke generasi berikut, jangan pakai takut-takutin. Jangan, saya digituin soalnya dulu. Gereja, Tuhan mau datang. Saya umur 51, Tuhan belum datang. Tapi dari kecil saya ditakut-takutin. Jangan gituin anak-anak kita. Kenalin the beauty of Jesus sama mereka. Sampai mereka jatuh cinta sendiri. Sampai akhirnya mereka disiplin sendiri. Taat itu nggak perlu ditakut-takutin. Karena apa? Mereka dengar soal Yesus. Dengerin siapa saudara? Yesus. Dengerin yang nomor satu. Kita bisa intim sama yang nomor satu. Kalau Yesus number one, kita akan dengerin dia. Cerita terakhir, benar terakhir. Saya mesti ke airport. Di perjanjian lama ada cerita. Elisa baru bangun. Didatengin sama bujangnya. Dan bujangnya ngomong gini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Nah, perbedaan Elisa sama bujangnya, perbedaan mereka cuma di audio visual. Ya, pendengaran sama perspektif, itu aja yang membedakan. Ingat dari awal saya udah bahas tadi, perspektif menentukan hasil akhir. Celaka, dia bilang gitu. Elisa cuma ngomong gini, jangan takut karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan, celikan matanya. Bujangnya Elisa nggak buta jasmani saudara, kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya. Tapi doanya Elisa ternyata begini, Tuhan ganti perspektifnya. Waktu Elisa baru doa seperti itu, bujangnya kecelik. Dan bujangnya ngelihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Saudara, hari-hari ini banyak sekali prediksi. Ingat tadi saya cerita soal acara olahraga Argentina-Prancis? Hari ini banyak banget komentator, banyak banget suara-suara prediksi. Ya, tentang ekonomi, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Dan membuat orang Kristen jadi takut. Tapi sore hari ini saya mau katakan buat saudara, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang terjadi di planet bumi ini. Jangan pernah takut. Kalau Yesus di pihak kita, gak ada yang bisa ngelawan kita. Ya, dan Yesus selalu ada di pihak kita. Dia gak pernah berseberangan sama kita. Dia terlalu sayang sama saudara dan saya. Jadikan dia nomor satu. Karena saudara dan saya telah dijadikan nomor satu dalam pikiran dan hatinya dia. Jadikan Yesus selalu nomor satu. Dan dengerin dia. Saya percaya kita akan dapat direction yang tepat dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Baru keluar aminnya kalau ngomong bank ya.